Hai, salam sejahtera semuanya. Hari ini Sarmin berjumpa kembali dengan Bro Nasis di channel kesayangan kita semua, yaitu di Sarmin Lim. Hari ini Sarmin akan membahas sebuah topik tentang bagaimana mencegah kulit dehidrasi dan kusam di saat puasa ini. Saat puasa, kita harus tahu puasa itu kalau kita telaah, bisa kita rasakan apa manfaat dari puasa. Itu adalah P, pikiran jangan macam-macam. Ya, kayak pikiran harus positif. Kemudian ucapan kita harus yang positif, jangan yang jorok-jorok. A, aksi kita, tindakan kita yang jangan tidak baik. Harus selalu berpikiran positif dan bertindak dengan yang hal-hal baik. Kemudian S, dengan sesama harus saling menghormati. A, amal diperbanyak. Itu adalah puasa kalau kita mau menelaah satu persatu. Nah, apa sih manfaatnya puasa? Ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, sesungguhnya tubuh kita melakukan proses detoksifikasi atau pembuangan zat racun yang tidak diperlukan oleh tubuh secara optimal. Kemudian ketika menjalankan ibadah puasa, sel-sel dalam organ tubuh kita melakukan proses regenerasi atau pembaharuan sel dengan baik. Dengan berpuasa dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh di mana fungsi dari sel-sel getah bening akan membaik 10 kali lipat. Jadi puasa itu sangat banyak manfaatnya. Tetapi untuk kesehatan kulit ada juga beberapa kekurangannya. Nah, 10 manfaat puasa di tengah pandemi corona menurut pakar jiwa. 1. Membuat tubuh menjadi lebih baik secara fisik dan mental. Kemudian kedua, membuat tubuh menjadi lebih mudah dan lebih segar. Yang ketiga, membersihkan badan dari berbagai toksin. Keempat, menurunkan tekanan darah dan kadar lemak. Karena kita sudah menjaga makanan kita. Kelima, lebih mampu mengendalikan seksualitas. Keenam, membuat imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Ketujuh, memperoleh kemampuan mengendalikan diri sendiri. Kedelapan, memperlambat proses penuaan. Kesembilan, mengendorkan ketegangan jiwa karena kita sudah menjaga emosi kita. Kesepuluh, menajamkan fungsi indrawi. Jadi kita kalau berpuasa ada banyak kali manfaatnya. Nah, sedangkan permasalahan kulit saat puasa, kalau untuk tadi jiwa dan tubuh kita ada manfaatnya. Kalau permasalahan di kulit pada saat kita puasa, ada 5 masalahnya, yaitu pertama, wajah tampak lelah dan sayu. Kemudian penumpukan sel-sel kulit mati akan meningkat. Jerawatan dan beruntusan. Beruntusan adalah bintik-bintik merah pada kulit wajah kita. Dan kulit tampak kusam, dan kulit kering. Itu adalah masalah kulit yang kita hadapi saat bulan puasa. Mengapa? Karena konsumsi air kita akan berkurang. Jadi makanya banyak terjadi permasalahan pada kulit kita. Tanda dan gejala pada skin aging, tanda penuaan dini, penuaan pada kulit kita, yaitu kulit lebih kering dan kusam. Kemudian berkerut, menimbulkan keriput halus, flek bertambah, kulit lebih kendur. Jadi kulit wajah kita akan jatuh. Nah, apa sih perbedaan kulit kering dengan kulit dehidrasi? Kulit kering, kulit kita terasa seperti tertarik, ya kering, tertarik. Sedangkan kulit dehidrasi cenderung sensitif. Kalau kulit kering, bagian kulit mudah terasa gatal, kemudian kalau dehidrasi terlihat kusam. Kalau kering cenderung kasar atau kulit mengelupas, sedangkan kalau dehidrasi kulit kita seperti berkerut. Itu adalah perbedaan kulit kering dan kulit dehidrasi. Jadi banyak orang umum sering mensalahartikan bahwa kulit kering itu sama dengan dehidrasi. Ternyata itu berbeda. Kering dengan dehidrasi itu berbeda. Kulit tampak kusam. Jadi sini ada perbedaan kulit normal, kulit yang baik dengan kulit yang kering. Oke, kalau kulit yang normal, kulit kita itu akan terasa kenyal-kenyal, sedangkan kulit kering kita banyak sel-sel mati yang akan terkelupas. Bagaimana cara mencegah kulit kering dan kusam? Yang pasti adalah mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Konsumsi air putih yang cukup, memakai skincare yang rutin. Nah, inilah yang kita hadapi saat pada bulan puasa, karena kita tidak dapat mengkonsumsi air putih yang cukup. 10 step Korean skincare rutin. Jadi pada saat zaman now ini, ke-Koreaan adalah sangat-sangat kini ya, karena kita kalau melihat film drakor, para artis aktor Korea itu wajahnya sangat mulus, halus, dan licin.
Jadi ada tren dari 10 step menurut versi Korea. Yaitu pertama menggunakan oil cleanser ya, menggunakan pembersih dari minyak, kemudian kedua foam cleanser, cleanser yang berbusa, kemudian ketiga exfoliant itu adalah scrub pengelupasan kulit, keempat toner atau softening lotion, kelima essence, keenam serum, ketujuh sheet mask, masker kertas, ke-8 eye cream, 9 moisturizer per lembab, 10 SPF neck cream atau day cream. Itu adalah 10 step skincare pada tren ke-Koreaan ini. Nah, apakah kita butuh semuanya? Apakah kita memilih hanya karena tren atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kulit kita? Perlu kita ketahui, tren saat ini belum tentu sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Kondisi wajah tiap orang berbeda, jadi harus disesuaikan. Apalagi di negara yang berbeda, tropis yang berbeda, jadi iklim yang berbeda. Jadi kita tidak bisa harus sesuai dengan tren, tetapi menggunakan skincare sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Jadi kulit kita sangat memerlukan vitamin C. Jadi apa sih manfaat vitamin C untuk kulit? Yaitu bisa menurunkan resiko kanker kulit. Karena vitamin C itu ada antioksidan anti kanker. Kemudian vitamin C juga membantu melawan penuaan, merawat kulit dari kerusakan sinar matahari, dan mencerahkan kulit wajah. Tetapi perlu kita ingat, vitamin C itu tidak boleh dicampur dengan AHA ataupun BHA ataupun retinol. Nah, apa itu AHA? AHA adalah alpha hydroxy acids, adalah sekelompok asam yang ditemukan secara alami dari makanan. Kemudian BHA adalah beta hydroxy acids, adalah exfoliant yang mampu membersihkan pori-pori dari kotoran, minyak, hingga tumbukan sel kulit mati. Secara tunggal, alfa, BHA itu bagus. Tetapi kalau dikombinasikan dengan vitamin C, jadinya kurang baik. Karena vitamin C sendiri sudah ada rasa asamnya. Jadi tidak bisa ditambahkan lagi dengan AHA ataupun BHA. Kemudian kalau kita sudah menggunakan vitamin C, harus menggunakan sunscreen. Nah, sekarang kita masuk ke produk artistry dari MW. Yaitu ada produk dinamakan Intensive Skincare Advanced Vitamin C plus HA Treatment. Apa itu HA? Yaitu adalah hyaluronic acid. Itu asam yang mengandung banyak kelembaban air. Jadi manfaatnya bagus untuk kulit kita. Ada 5 manfaatnya. Itu bisa memaksimalkan kelembaban kulit sebagai pertahanan bagian terluar kulit, melindungi kulit dari radikal bebas karena ada vitamin C-nya, melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari, mengatasi kulit rusak, iritasi, dan kemerahan. Jadi hyaluronic acid ini sangat baik dikombinasikan dengan vitamin C karena vitamin C itu larut dalam air, sedangkan hyaluronic acid adalah asam yang mengandung banyak kelembaban air. Yang kedua, solusinya adalah Advanced Vitamin C plus HA Treatment itu dikombinasikan dengan Artistry Signature Select Personalized Serum, ditambah lagi dengan Artistry Moisturizer. Oke, kita coba bahas lebih detail tentang Advanced Vitamin C plus HA Treatment. Yaitu terinspirasi oleh perawatan dermatologis injeksi filler. Fungsinya adalah perlindungan antioksidan, meningkatkan kekenyalan dan kepadatan kulit, mengurangi dan mencegah timbulnya garis ekspresi. Jadi kerutan-kerutan halus kita bisa dikurangi. Dengan kombinasi 100% vitamin C murni dari Nutrilite. Kemudian cara memakainya, dia terpisah ya, waktu kita membeli kemasan baru itu terpisah. Atasnya itu adalah tempat vitamin C-nya, kemudian bawahnya adalah HA-nya, hyaluronic acid. Jadi kalau kita mau memakainya, tekan dulu yang di atas, kemudian melepaskan bubuk vitamin C murni dan masuk ke dalam ekstrak hyaluronic acid ini. Kemudian kita kocok dan tutup dengan aplikator ya. Jadi kita boleh gunakan. Jadi vitamin C ini terpisah waktu pemakaian barunya. Kemudian kita bahas Artistry Signature Select Personalized Serum, yaitu serum dengan 5 amplifier yang fokus pada 5 masalah utama kulit. Jadi satu base serum ini bisa diaplikasikan dengan 3 amplifier. Jadi sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Personalized base serum ini adalah 100%
Phyto Infused Water. Jadi terbuat dari spinach, blackcurrant, pomegranate, Esolar cherry, dan green tea. Kita bahas amplifier yang masing-masing. Ada yang namanya hydration amplifier, itu untuk kulit dehidrasi. Mampu meningkatkan hidrasi hingga 233%. Kemudian namanya wrinkle amplifier, itu untuk mengatasi kerutan, mampu mengurangi dan memperbaiki garis-garis halus dan kerutan. Kemudian ada firming amplifier untuk kulit kendur, membantu meningkatkan kekencangan kulit, dan ada brightening amplifier untuk mengatasi kulit kusam, membuat kulit tampak lebih cerah. Dan yang terakhir adalah spot amplifier, membantu mengurangi penampakan noda hitam yang membandel. Jadi ada 5 masalah utama yang bisa kita atasi dengan dicampurkan dengan best serum. Ya, best serum adalah botol besar ini. Kemudian setelah kita menggunakan HA treatment plus vitamin C, kemudian kita menggunakan serum. Nah, sekarang kita adalah menjaga mata kita supaya mata kita tidak nampak banyak kerutan-kerutannya atau garis-garis halusnya. Kalau untuk mata panda, ya mata yang biasanya lingkar hitam atau punya kantong hitam, bisa menggunakan refreshing eye gel cream. Itu pelembab mata dengan tekstur ringan untuk membantu mengurangi lingkar hitam dan kantung mata. Kemudian kalau kita ingin membantu mengurangi tampilan garis halus, kita boleh menggunakan enriching eye cream. Kalau kita mau supaya mata kita tetap kencang, tetap awet, kita boleh menggunakan Supreme LH Regeneration Eye Cream. Jadi puncak kemewahan perawatan kulit sekitar mata untuk anti penuaan dini yang lengkap untuk seluruh area mata. Jadi tergantung kebutuhan pada mata kita mau yang menggunakan yang bagaimana. Nah, apakah kita boleh menggunakan keduanya, ketiganya? Boleh-boleh saja, sesuai dengan kebutuhan kita. Jika mata kita sudah mempunyai lingkar hitam dan sudah mempunyai kulit garutan halus, kita boleh menggunakan refreshing eye gel cream dan LS regenerating eye cream. Boleh. Ya, tetapi kalau kita tidak membutuhkan yang banyak macam, pilihlah yang terbaik untuk kebutuhan mata kita. Kemudian setelah kita menggunakan serum, kemudian menggunakan vitamin C, menggunakan eye cream. Jadi yang terakhir adalah untuk melembabkan wajah dan leher kita. Kita boleh memilih leg lotion. Pelembab wajah membantu menyeimbangkan minyak di permukaan. Jadi mengandung perlindungan antioksidan dan tidak menyumbat pori-pori. Jadi lebih ringan leg lotion. Pelembab untuk wajah yang berwarna hijau. Essentials. Itu biasanya untuk kaum yang masih muda karena dia masih ringan. Kemudian yang kedua adalah Hydra-V Nourishing Gel Cream dan Refreshing Gel adalah yang berwarna biru, yaitu untuk membantu kulit kita menjadi lebih lembab, lebih lembut, dan halus karena mengandung Norwegian Jute Water. Oke, kemudian yang ketiga adalah Illuminating Cream dan Milky Emulsion. Oke, adalah pelembab untuk pencerah kulit kita. Jadi kalau muka kita banyak flek, banyak bekas-bekas jerawat, boleh kita menggunakan pelembab yang namanya illuminating. Kalau krim itu adalah untuk kulit kering, kalau emulsion itu adalah untuk kulit berminyak. Kemudian kalau kita sudah usia di atas 40-an, kita boleh memilih yang coklat namanya Youth Extend Protecting and Enriching Cream Lotion. Jadi pelembab dengan tekstur krim dan lotion. Memperbaiki kerusakan yang terjadi, mengurangi tampilan garis halus dan kerutan. Jadi supaya kulit wajah kita dan leher kita lebih kencang, kita boleh memilih Youth Extend atau kita singkat dengan YH. Kemudian kalau kita usia sudah 50 tahun ke atas, kita boleh memilih yang namanya LH Regenerating Cream. Itu untuk membantu meremajakan dan meningkatkan energi kulit kita sehingga tampak lebih muda. Kalau kita sudah lebih lagi usia kita boleh menggunakan Ultra Lifting Cream yang berwarna merah. Jadi bisa mengembalikan rona kemerahan pada wajah kita. Ini adalah pelembab untuk wajah dan leher kita. Nah, saran dari pemakaian skincare, yang pertama kita harus pagi malam menggunakan cleanser, pembersih ya, dan kemudian toner atau disebut dengan softening lotion. Kemudian kita memberikan namanya vitamin infus ya,
boleh menggunakan boosting ditambah dengan HA treatment plus vitamin C dan serum pagi malam. Kemudian setelah itu kita boleh menggunakan pelembab untuk mata dan wajah leher. Terakhir adalah protect. Kalau kita pagi boleh menggunakan UV protect. Kemudian kalau untuk yang lebih bagus lagi, boleh kita menambahkan masker sesuai dengan warna kebutuhan pada wajah kita. Masker ini hanya digunakan 7 menit dan digunakan bukan setiap harinya, tergantung kondisi kulit kita. Ada warna yang bisa dipakai tiap hari, ada warna yang bisa dipakai 2-3 kali dalam seminggu. Ini adalah video untuk bagaimana cara mencegah kulit kita supaya tidak terhidrasi dan menghindari kulit kusam saat berpuasa. Semoga bisa bermanfaat bagi Bro Sis semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.